Berikutnya, Yohanes menginformasikan kepada kita tentang murid-muridnya. Keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ dengan dua orang muridnya, dan ketika Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah, Anak Domba Allah." Murid-murid ini mengikuti Yohanes, dan Yohanes bernubuat, "Aku bukan Mesias." Lalu Yesus lewat, Yohanes berkata kepada muridnya, "Inilah dia." Perhatikan apa yang terjadi. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya lalu mengikuti Yesus. Yesus menoleh ke belakang, ia melihat dan berkata, "Apa yang kamu cari?" Mereka menjawab, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Ngomong-ngomong, apakah kamu tinggal di penginapan kecil atau di hotel Holiday Inn? Saat Anda menjadi murid, Anda akan mencari seorang rabi yang mengajarkan hal yang Anda ingin pelajari. Dan Anda akan minta untuk menjadi pengikutnya, atau rabi menyentuh bahu Anda dan berkata, "Saya mau kamu menjadi pengikut saya." Dibutuhkan komitmen, Anda akan hidup bersama dan belajar bersama. Jadi dari situ Anda bisa belajar. Dan hidup bersama guru Anda. Waktu mereka tanya Yesus, "Di manakah kamu tinggal?" Dengan kata lain, "Bisakah kami jadi pengikutmu?" Dan Yesus jawab, "Ayolah, kita lihat." Apa yang Anda akan temukan dari perikop ini, tentu mereka ada percakapan signifikan tentang identitas Yesus. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," yang artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," yang artinya Petrus. Keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus padanya, Mari dan lihatlah. Periksalah sendiri, jangan dengar dari orang lain." Apa yang dilakukan murid-murid? Yohanes bilang, "Engkau anak domba Allah, benarkah? Mari lihatlah. Coba cari tahu sendiri. Jangan dapat dari orang lain." Mereka menghabiskan waktu bersama Yesus dan dia berkata, "Saya harus ajak saudara saya." Esok harinya mereka berkata dan ikut Yesus. Dan kali ini Petrus berkata, "Filipus, ayo ikut aku." Lalu Filipus ikut. Setelah melihat langsung, Filipus mencari Natanael. Saat itu Natanael sedang merenung dan berdoa. Dia sedang di bawah pohon ara. Dan memang tertulis begitu, di zaman perjanjian lama, kalau kita ingin saat teduh bersama Tuhan, di bawah pohon ara lah tempatnya. Saudara laki-lakinya berkata, "Hei, kami menemukan Mesias dari Nazaret." Lalu dia langsung mencari tahu sendiri. Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata, "Lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan." Secara harfiah tidak ada kemunafikan atau bermuka dua. Dia memiliki hati yang lembut, dia terbuka. Dia adalah orang yang berintegrasi, dia adalah orang yang tulus mengabdi kepada Yahweh. Kata Natanael, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Maksud saya, mereka tidak bisa video call kan? Tidak ada teknologi. Tidak ada kamera kecil. Natanael berbicara dengan siapa di bawah pohon ara? Dengan Tuhan. Bagaimana Yesus bicara dengan Tuhan? Mereka baru saja bertemu. "Rabi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel. Bagaimana bisa mengenali aku?" Mungkin Yesus menjawab dengan santai sekali. Dia jawab, "Kamu itu salah satu murid terbaik di murid pertama, dan kalau kamu percaya sama aku, kencangkan sabuk pengamanmu, karena kamu akan lebih keren." Dan sekarang, itu jawaban dari versi Chip Ingram. "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, engkau akan lihat hal lebih besar daripada itu." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Sekarang ini adalah perikop yang panjang. Tidak semua pasal sepanjang ini. Tapi saya ingin benar-benar lakukan apa yang kita bicarakan tadi. Kita baru saja membacanya, yang kita lakukan hanya membaca. Lalu saya baca dengan lambat sambil melakukan pengamatan. Jadi kita bisa lihat ide pada umumnya. Sekarang kita berpindah ke pengertiannya. Untuk berpindah lebih dalam, mendapatkan pengertiannya, Anda harus berpindah dari mengamati secara umum ke pengamatan yang lebih spesifik lagi. Ketiga, buatlah pengamatan spesifik bagian per bagian dari setiap pasal. Jadi saya demonstrasikan dan memberi Anda contoh bagaimana bisa diterapkan di perikop yang kita baca ayat 1-18.
Sekali lagi, ini bukan pengetahuan sulit. Ini bukan sesuatu yang rumit atau yang begitu luar biasa membingungkan. Apakah ada lulusan sastra Inggris di sini? Mungkin bergelar sastra Inggris, saya berharap ada satu orang. Ayo tunjuk tangan. Apa ada lulusan ilmu komputer? Saya hanya bercanda. Tapi jika Anda lulusan sastra Inggris dan mengambil beberapa kelas lain, Anda tidak mungkin akan mengerti buku Macbeth dengan sekali baca. Oke, benar. Bagaimana Anda melakukannya? Pastinya Anda menghabiskan 1 semester Anda pelajari kehidupan Shakespeare. Lalu Anda baca buku Macbeth, kata apa yang diulang-ulang, kapan plot ceritanya naik. Di bagian ini penulis memperkenalkan konsep. Lalu dia membawa kembali ke sini dan ini bagian pentingnya. Begitu kan? Begini masalah orang Kristen. Kita tahu kita harus baca Alkitab dan memang ada dari kita yang baca, oke? Saya baca YouVersion di sini. Pasal 1, pasal 2, syukurlah sudah selesai. Seperti minum vitamin, sebenarnya tidak tahu khasiatnya, yang penting minum. Sungguh. Atau seperti saya baca Adventure Journal. Tahukah Anda apa yang suka dari majalah itu? Setelah saya baca, saya keluarkan pulpen saya. Lalu, saya centang. Yes, artinya sudah saya baca. Saya punya berita untuk Anda. Tadi contoh yang baik. Oke? Anda tidak akan paham pelajaran Shakespeare hanya dengan membaca buku Macbeth. Dan Anda tidak akan tahu apa yang Tuhan mau sampaikan secara pribadi kepada Anda dengan membaca cepat. Oke, itu bagus. Itu bagus. Tapi itu tidak cukup. Ini yang tertulis di Alkitab. Tuhan ingin berbicara dengan kuat kepada Anda dan Anda akan pelajari bagaimana ini terjadi sebentar lagi. Dia berkata, jika engkau ingin aku berbicara, jika engkau ingin mengenal aku, jika engkau ingin mengalami aku, bukan sekedar intelektual, bukan secara kognitif. Jika Anda ingin tahu apa yang harus dilakukan dengan pergumulan di pernikahanmu, apa yang harus dilakukan dengan masalah keuangan, bagaimana mengatasi konflik dengan kolega di tempat bekerja. Anda ingin ada arahan dan visi. Itulah, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Itu Amsal 2. Orang paling bijak di dunia berkata, Tuhan ingin berbicara, tapi permata itu tidak ada di atas permukaan tanah. Seakan Tuhan berkata, aku ingin melihat hatimu, bukan hanya ingin memanfaatkanmu, tapi aku ingin engkau menggali, dan aku ingin mengungkapkan diriku kepadamu. Lalu Anda mulai mengamati. Dan setelah mendapat kejelasan, kita belajar bagaimana dia berbicara. Apakah Anda siap? Berikut ini adalah beberapa pengamatan. Tolong beritahu saya jika ini adil. Saya baca pasal 1 ayat 1-18. Pada mulanya adalah firman, ayat 1. Benar atau salah? Ya, Anda bisa setuju atau tidak setuju. Tapi itu yang tertulis di situ. Firman itu bersama Allah dan firman itu Allah. Mungkin akan muncul pertanyaan, tapi begitu kan yang tertulis? Baiklah, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Pengamatan. Ayat 4 mengatakan dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Itu yang dikatakan. Firman adalah Yesus telah menjadi manusia, ayat 14. Yesus mengungkapkan seperti apa Tuhan itu. Itu yang tertulis, benar kan? Sekarang pikirkan ini. Kita menuju, wow. Dan ini berarti malaikat-malaikat bernyanyi di surga, kudus, 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 dan para serapi menutup mata mereka. Di kitab Wahyu kita dengar tentang yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Siapapun yang datang kepadanya akan tersungkur di hadapannya. Dia yang menciptakan semua makhluk. Dia juga yang menciptakan DNA saya, setiap hewan yang bernafas dan setiap tata surya dan semua hal yang diciptakan oleh kuasa firman-Nya. Dialah Raja kemuliaan. Dia genapi setiap nubuatan. Dia maha tahu dan maha kuasa. Dan cahaya selalu bersinar di dalam semua manusia. Tuhan menarik dan mengajak setiap manusia. Itukah artinya saya berdoa kepadanya? Anda lihat bedanya? Saya hanya mengamati saja. Itu katanya. Tapi berbeda lagi kalau saya baca ayat 1-18. Beginilah Anda melakukan pengamatan. Keempat, pengamatan menolong kita melihat apa yang dikatakan adalah kebenaran, yang saya sebut dengan jawaban. Jadi, apa Anda ingat contoh kotak yang tadi?
Abad pertama, kebenaran disampaikan tahun 90 Masehi. Anda tahu inilah jawaban untuk masalah besar yang terjadi di tahun 90 Masehi yang lalu. Betul? Ajaran sesat, materialisme, ketakutan, pergumulan, penganiayaan. Waktu adalah prinsip. Sekarang saya tahu kebenaran. Bagaimana kebenaran ini bisa benar-benar berlaku bagi saya di tahun ini sebagai seorang ibu tunggal, sebagai seorang ayah pekerja keras, seorang lajang yang ingin menikah, seorang dengan kecanduan, seorang yang butuh arahan bagaimana kebenaran diterapkan dalam hidup saya. Oke? Oke lah Tuhan, aku paham. Engkau sang pencipta dan lain-lain bla 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 yang disampaikan Pastor Chip. Keempat, begini cara Anda mencari tahu hal ini. Mainkan Jeopardy Quiz versi rohani dengan kalimat untuk menjelaskan pertanyaan relevan apa yang dijawab dengan kebenaran Tuhan, oke? Berapa banyak dari Anda yang telah menonton permainan kuis Jeopardy di TV? Anda tahu program itu kan? Siapa di sini yang bisa jawab angkat tangan? Ayo angkat tangan. Saya hanya bertanya, tapi Anda ragu untuk angkat tangan. Iya, ayo angkat tangan. Iya, begitulah. Tidak apa. Anda jadi ragu ketika saya menanyakan program itu kepada Anda, begitu kan? Betul? Jadi kuis Jeopardy itu adalah permainan yang sangat sederhana. Ini adalah permainan untuk Anda, undian berhadiah, sama seperti permainan Wheel of Fortune. Dan mereka menunjukkan jawaban. Lalu peserta tidak harus mengajukan pertanyaan tentang jawaban, benar-benar merangsang intelektual kita. Jadi bagaimana kalau Anda tahu jawabannya? Jawabannya, inilah siapa Yesus. Ini membahas masalah yang terjadi di masa lampau. Bagaimana kalau saya bermain Jeopardy versi rohani dan saya tahu jawabannya? Pertanyaan apa yang di hidup saya, di dunia saya yang jawabannya adalah ini? Anda paham ya? Saya berikan contoh. Inilah 4 pertanyaan yang saya ambil Yohanes pasal 1:1-18. Pertanyaan umum. Saya akan berpura-pura, tapi sebenarnya berpura-pura adalah kata yang kurang baik memang. Karena Yesus bukanlah masa lalu, tapi sekarang. Saya bisa bicara dengannya. Jadi kalau saya ingin bicara secara pribadi dengannya, berdasarkan apa yang saya baca dan amati, siapa sebenarnya engkau dan dari mana engkau berasal? Apa adil ayat 1-5 menjawab ini? Siapakah engkau sebenarnya? Di abad pertama, siapakah Yesus yang sedang Anda bicarakan ini? Di abad 21 ini, di tempat kerja Anda ada yang bertanya, Anda mengikuti Yesus, apakah Anda serius? Memangnya siapa dia dan dari mana asalnya? Yesus akan menjawab, inilah aku. Akulah Logos. Dalam perjanjian lama, Logos adalah kepribadian ilahi yang berarti itu juga komunikasi. Yohanes mengambil dari konsep Yunani. Logos adalah sebagai sumber kebenaran ilahi atas alasan dan kebenaran di balik karya penciptaan alam semesta, yang berarti keberadaan yang kekal. Walaupun orang tidak tahu siapa Tuhan, tapi Logos menjadi sumber dari semua komunikasi dan semua bagian dari kehidupan. Sebab itulah Yohanes mengambil konsep perjanjian lama ini. Di saat orang-orang sedang hidup dengan ajaran sesat saat itu, Yesus disebut sebagai Logos. Tuhan yang hidup, lalu Yesus berkata, Akulah Allah dan telah ada dan yang akan datang. Akulah pencipta segala sesuatu. Akulah sumber kehidupan, kehidupanmu dan masa depanmu. Aku tahu dari awal sampai akhir. Aku bertanggung jawab atas semua sejarah. Faktanya akulah sejarah itu. Akulah Yesus. Aku maha kuasa. Aku pengertian. Akulah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Malaikat tunduk kepadaku. Aku tidak berawal dan tidak berkesudahan. Tidak ada yang bisa mengalahkan tujuanku. Dan aku ingin berhubungan erat denganmu. Wow. Itukah pribadimu, Tuhan? Lalu saya akan lanjutkan dengan pertanyaan penerapan seperti, Oke, jika semua malaikat sepanjang sejarah, sepanjang waktu, jika dalam kekekalan, jika setiap lutut berlutut, setiap lidah mengaku bahwa engkaulah CEO alam semesta dan pencipta sumber segala kehidupan. Apakah engkau memiliki tempat yang sama di hatiku? Yang kau miliki di alam semesta? Bukankah itu pertanyaan logis? Dan saya tanyakan itu dengan suara lantang saat sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Dan saya duduk dengan tenang. Ada kalanya Anda belajar mendengar bisikan dari Roh Kudus, benar kan? Dia ada di pernikahanmu, aku bangga padamu, Chip. Chip, rupanya kamu mempersembahkan uangmu pada aku. Kamu mempercayainya dengan keuanganmu. Atau, iya, aku tahu
kamu sangat takut dengan ini. Lalu, dan dia membisikkan sesuatu yang lain juga. Benar? Rupanya kamu terlalu mengatur di area ini. Kenapa? Bukannya percaya padaku, akulah pengendalinya. Akulah Tuhan. Aku hidup di dalammu. Hah? Selagi saya mendengarkan itu, Anda paham apa yang terjadi. Kita sudah baca beberapa pasal, berusaha menjadi orang yang bermoral, sering datang ke gereja dan berpikir, entah bagaimana saya akan pastikan hidup saya berhasil dalam hubungan pribadi yang dinamis dan hidup dengan Tuhan Maha Kuasa dan Raja segala raja yang akan berbicara kepada saya, yang firman-Nya tertulis, yang menjadi hidup dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, yang menusuk amat dalam. Sendi-sendi dan sumsum sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Dia berbicara, memberikan arahan, hikmat, dan peneguhan. Pertanyaan kedua. Mari kita baca ayat 6 sampai 9. Bukannya saya bersikap tidak hormat, tetapi adakah yang mau berkolaborasi dengan kisahmu? Pernyataan yang fantastis. Itu pertanyaan yang adil. Kalau saya yang ada di situ, siapakah yang bisa menjelaskan tentang kisah Tuhan ketika datang ke bumi ini? Oh iya, Yohanes Pembaptis. Aha. Bukan hanya Yohanes Pembaptis. Yesaya juga. Ada 700 nubuatan tentang kedatangan Yesus. Dia menggenapinya. Peran dari Yesaya 40. 2000 tahun kesaksian dari orang-orang. Bagaimana? Engkau menjelaskan ratusan juta kesaksian orang yang hidupnya diubahkan. Mungkin kita bisa bersempit lebih kecil lagi. Coba kita kembali ke tahun 90 Masehi. Anda tahu apa artinya kebajikan, kekejaman, dan kekuasaan? Kita orang Romawi yang menguasai dunia. Kita baru saja hancurkan Yerusalem. Begitulah tahun 90 Masehi. Apa artinya menjadi pria sejati? Kamu perlakukan wanita seperti kotoran? Anda bisa buang anak Anda? Kalau Anda tidak suka kepada mereka, itulah kekejaman. Kekuasaan dan keegoisan. Akulah orang Romawi. Tetapi dalam 50 sampai 60 tahun ke depan, yang awalnya kekejaman adalah kebajikan, berubah menjadi belas kasihan. Wanita yang awalnya adalah akses untuk disalahgunakan, dianiaya dan dibuang, berhubungan dengan kasih karunia Allah. Anak-anak yang awalnya dibuang di tempat sampah karena mereka bukan laki-laki atau perempuan atau karena ada cacat yang membuat Anda tidak menginginkannya. Orang-orang Kristen pergi ke tempat sampah setiap hari dan membawa anak kecil yang dibuang dan dibesarkan seperti anak sendiri. Yang awalnya 3 epidemi terjadi di abad pertama. Maksud saya, epidemik membuat jutaan orang meninggal. Satu-satunya yang tinggal di kota itu adalah orang-orang Kristen. Dan mereka itu rela menjadi martir hanya untuk mengikuti Yesus. Mereka merawat baik orang Kristen maupun non-Kristen. Mereka mengasihi orang-orang. Rodney Stark menulis buku Kemenangan Kekristenan, seorang sosiolog. Saya tidak tahu latar belakangnya. Buku itu adalah buku sejarah. Sekitar 300 sebelum Masehi, dari 60 juta orang Romawi, 30 juta diantaranya mengikuti Yesus. Dan dikatakan bahwa dalam perhitungan populasi di mana orang-orang inilah yang tersisa, ada orang-orang yang dikasihi orang Kristen sejak awal atau orang Kristen yang bertahan, orang yang punya saudara yang sangat dikasihi oleh orang Kristen karena kekuatan dari Yesus. Anda punya kesaksian yang luar biasa. Kesaksian tentang hukum. Kesaksian tentang pemerintahan. Sejarah Kristen selama 2000 tahun, apakah ada sejarah gelap di agama Kristen? Tentu saja ada. Apakah ada hal-hal kejam yang terjadi dengan memakai nama Yesus? Tentu saja ada. Ambil waktu dan lihat gambarannya. Saya akan tanyakan diri saya sendiri. Mari baca, lihat ini. Jika Yohanes menjadi saksi Yesus, supaya orang bisa percaya, siapakah yang saya kenal? Yang bisa menuntun saya kepada Kristus lebih daripada orang lain. Pernah terpikir hal itu? Mungkin saya akan menulis kepadanya. Orang yang kita bisa lihat hidupnya, sebagai contoh, Michael Wallace membesarkan anak-anaknya, dia menelpon, mengirim pesan ke saya, dan berdoa buat saya. Saya ucapkan terima kasih. Atau teman saya Essie, saat itu saya sedang bergumul. Saya mendapat dorongan dari dia. Saya mau kirim pesan kepadanya. Seseorang pasti menerima telepon dan diberkati hari ini karena pasal ini. Karena Tuhan berbicara kepada saya. Lalu saya coba tanya seperti ini. Kesaksian seperti apakah saya ini bagi Anda? Bagaimana saya melakukannya? Apa kata orang-orang di kantor, kata anak-anak tentang anak saya, apa kata teman sekamar saya, kata suami atau istri saya saat saya berkomunikasi dengan orang lain? Apakah saya sudah menunjukkan siapa sebenarnya Tuhan? Dan ketika saya berdiam diri, biasanya saya mendengar suara
atau kadang bukan suara. Lalu apa yang saya lakukan? Saya begitu bersyukur kepada Tuhan untuk kemajuan ini. Dan saat saya mendengar bisikan, Anda ingat masalah minggu yang lalu? Waktu kamu terburu-buru untuk lakukan ini dan itu, mungkin kalau kamu minta maaf kepada orang tersebut, itu menunjukkan kamu serupa dengan Kristus. Lalu saya keluarkan pulpen dan catatan. Ya, begitulah. Bisakah saya minta maaf kepadamu, Tuhan? Saya baik, Anda baik. Ya, tidak. Anda lihat maksudnya kan? Pertanyaan ketiga. Saya akan bertanya seperti ini saat engkau ada di bumi, ada kesedihan terbesarmu dan apa sukacita terbesarmu. Apa kesedihan terbesar Tuhan? Ia datang kepada milik kepunyaannya tetapi orang tidak menerimanya. Sukacita terbesarnya saat mereka menerima Dia diberinya kuasa. Diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan mereka percaya kepadanya, berbalik dari dosa mereka dan mengasihinya. Saya jadi berpikir, wow. Ini jadi memberi pemahaman, itu yang dikatakan. Ini yang jadi maksudnya Anda paham kan? Jadi apa artinya firman ini sebenarnya buat saya? Kemudian saya akan tanyakan ini, Tuhan, saya ingin memulai dengan positif. Apa sukacita terbesarmu bersamaku saat ini? Melihat keadaanku saat ini. Apakah cara pandangku, hidupku, dan apa yang kusukai memberikan senyuman di wajah Tuhan dan saya akan duduk dan dengar. Lalu saya akan tanya, Tuhan, apakah ada yang mengecewakanmu? Aku tahu engkau mengasihi aku tahu engkau tidak marah padaku tahu hidup oleh kasih karunia, aku tahu engkau sabar, aku tahu hanya manusia. Apakah ada sesuatu yang membuatmu kecewa saat ini? Jika Anda tanya seperti itu dan saya juga, apakah Tuhan akan berbicara? Lihat apa yang sedang saya coba utarakan. Dan Tuhan akan berikan gambaran, arahan yang begitu jelas. Dan Dia mau meneguhkan Anda. Tapi bukan itu saja. Waktu Anda datang ke cahaya itu, Yesus akan menambahkan cahaya itu. Suaranya akan semakin kuat, kuat, dan kuat. Dan setiap kali Anda mencoba dengar, kita pernah alami seperti ini kan? Sepertinya saya harus berhenti dan menolong orang. Tapi aku terlalu sibuk. Sepertinya saya harus berhenti dan melakukan ini nanti saja. Tapi Anda tidak lakukan. Setiap Tuhan berbicara kepada saya dan saya berkata tidak, suara itu semakin lemah, lemah, dan lemah. Dan setiap kali saya menjawab ya, Tuhan berkata, mereka yang punya terang akan kuberikan banyak terang. Bagi mereka yang berkata tidak pada terang, akhirnya akan kembali terang yang sudah kuberi. Tuhan mau berbicara kepada Anda, mengasihi Anda, mau berinteraksi. Percayalah, Dia punya solusi terbaik. Dia punya solusi untuk perusahaan, punya solusi untuk masa kecil, punya solusi untuk kesehatan. Dia ingin berbisik di telinga Anda dan memberi arahan, hikmat, bantuan, dan dorongan. Dia mengasihi Anda. Akhirnya pertanyaan terakhir, mengapa engkau memilih datang ke dunia dengan cara seperti itu? Apa tujuan dan misimu? Dia akan jawab karena jawabannya tertulis di ayat 14-18. Kalau dengan kata-kata saya sendiri, kira-kira Yesus berkata begini. Aku memilih untuk datang karena aku menciptakan kamu. Aku ingin bersamamu. Dan aku merindukanmu. Aku sungguh mengasihimu. Aku juga ingin kamu mengetahui seperti apa aku ini. Jadi kupikir jika aku mengambil wujud manusia, aku berjalan berkeliling dan kamu lihat bagaimana aku merespon, bagaimana aku hidup, apa yang kukatakan, kamu akan benar-benar tahu siapa aku. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sejak kejadian di Taman Eden, kamu terus berada dalam pemberontakan dengan manusia lain. Kami menciptakan kamu untuk kami. Mari kita ciptakan gambaran manusia sebagai gambaran kita. Kami mengasihimu. Aku datang dan menjalani hidup secara sempurna. Aku memenuhi hukum itu karena datang melalui Musa. Aku menggenapinya dan selalu begitu. Aku tidak pernah sekalipun berbuat dosa. Lalu aku datang untuk membawa kebenaran dan anugerah. Setelah aku menjalani hidup sempurna, aku mati. Tapi aku tidak bersalah.
Karena aku ini sempurna, kematianku bernilai kekal. Tapi karena aku juga manusia, sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia, aku juga bisa mati. Saat aku mati, aku menanggung dosamu dan semua orang dari sepanjang sejarah. Itu semua ditanggung olehku dan aku membungkusnya. Semua selesai. Jadi, jika ada yang berkata seperti ini, aku mau tahu apa yang bisa kau kerjakan di kayu salib. Mereka bisa menerima Yesus dan dosa-dosa mereka diampuni dan mulai hubungan denganku. Itu sebabnya aku datang. Aku merindukanmu. Aku ingin mengarahkanmu. Aku mengasihimu dan ingin menolongmu. Kemudian saya akan jawab seperti eh, eh, Tuhan, sudahkah kau menerima hadiah itu? Jika engkau ingin bersamaku, aku telah menerima hadiah dari kehidupan kekal. Apakah aku suka jalan-jalan denganmu? Apakah kita habiskan waktu bersama? Apakah ini semacam teologi yang orang lain katakan padaku bahwa aku harus mempercayainya, mungkin ya atau tidak? Aku tidak salah sangka melakukan ini dan itu, menganggap bahwa ini rasanya seperti kembali ke kampung halaman. Apakah ini rasanya dikasihi? Apakah ini bukan hanya sekedar percaya fakta yang ada, tetapi percaya dan menerima pengampunan? Ini sama seperti Nathanael, Filipus, Andreas, dan Petrus. Aku hanya ingin mengikuti dan mengenalmu, dan aku akan mengajak sebanyak-banyaknya orang. Apakah Anda mengerti sekarang? Jadi, apakah Anda sekarang mengerti siapa Yesus itu? Siapa Dia bagi Anda? Perbedaan apa yang terjadi? Jadi kita bisa lihat poin terakhir untuk merenungkan implikasi dan penerapan kebenaran bagi kehidupan pribadi, keadaan, dan hubungan Anda. Dan saya sudah melakukan sedikit perbagian. Kadang saya habiskan 15-20 menit untuk hal ini, sesekali saya cek ternyata sudah 1 jam. Tapi bukankah itu yang Anda lakukan saat minum kopi bersama teman? Kadang Anda cuma punya waktu sebentar. Kadang kita habiskan waktu setengah hari bersama. Jadi, Injil adalah kabar baik. Anda benar-benar berharga. Dan Dia bukan hanya menginginkan Anda, tapi juga menjalani hidup dengan Anda, berada di luar imajinasi Anda untuk berbicara.